Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman dari kelas Gaza, Baghdad, dan juga Cordoba? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini Misria hanya mereview kembali untuk materi kita terakhir, yaitu materi bangun ruang, yang insya Allah pekan depan teman-teman akan PH. Jadi kita review kembali materi bangun ruang di gabungan bangun ruang bagian kedua. Oke, yuk kita lihat di sini tujuan pembelajaran kita kali ini ya menjelaskan bangun ruang dan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaannya. Nah, yang kedua, mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaannya. Baik, teman-teman, di materi kita kali ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa dari tujuan pembelajaran kita ya, teman-teman harusnya sudah bisa ya menyelesaikan bangun ruang itu, baik dari ciri-ciri bangun ruang, baik dari volumenya, luas permukaan, dan sekarang gabungannya. Oke, ya gabungan bangun ruang itu, mesti review ya. Sebelum teman-teman tahu ya bagaimana sih cara menghitung gabungan bangun ruang yang kemarin, yang kapsul, dia gabungan dari tabung dan dua buah setengah bola ya, dua buah setengah bola, yaitu untuk alas dan untuk atapnya. Terus kemarin teman-teman menghitung juga tenda dum seperti ini, di mana terdiri dari tabung dan satu buah kerucut. Terus juga seperti mainan yang kemarin. Jadi sebelum menghitung ya, sebelum menghitung volume bangun ruang, terlebih dahulu kita menghitung luas permukaannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tahu luas permukaannya ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada soal. Tentukan volume bangun gabungan berikut ini. Yang pertama, yang ini teman-teman lihat deh, di sini ada dua bangunan. Yang pertama ini di atasnya balok, di atasnya itu bangunan yang pertama ini kubus, yang paling atas. Nah, yang di bawahnya ini balok teman-teman. Kalau balok itu kan dia ya persegi panjang ya. Dua sisinya merupakan persegi panjang. Kalau kubus ya dia merupakan sisi-sisinya itu sama. Ya, di mana rusuk-rusuknya atau disebut dengan S, biasanya sisi-sisinya sama. Oke, untuk volume kubus teman-teman, rumusnya itu kan S kali S kali S, atau sisi sama dengan rusuknya ya, karena dia tiap sisi sama. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi jika ada soal yang ditanya berapakah rusuknya, sama saja dengan berapa S-nya, sisinya. Sama ya kalau kubus. Kita masukkan, di sini diketahui kubus itu dia memiliki rusuk 10, kalau di sini 10, pasti di sini 10, karena tiap sisi atau tiap rusuk itu sama untuk kubus. 10 kali 10 kali 10, sama dengan 1000 cm kubik. Nah, yang kedua yaitu volume balok. Balok itu rumusnya, volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini diketahui untuk balok di bawah, panjangnya 20, lebarnya 10. Tingginya yang mana? Lihat ya. Untuk tinggi ini sama dengan tinggi dari balok. Kok bisa sama? Iya, teman-teman lihat. Tingginya sama dengan balok karena dia sama dengan kubus. Di sini tingginya pakai tinggi yang sama. Ya, tingginya sama dengan tinggi dengan kubus. Kok bisa sama? Iya, kan ini teman-teman lihat deh. Kalau yang namanya ini kan balok ini kan 10 cm. Oke, 10 cm kan di sini dianggapnya yang kubus ini 10 cm tinggi di sini. Perhatikan yang di sini juga sama. Nah, sebelah sini 10 cm juga, gitu ya. Maka di sini juga sama 10 cm. Terus kalau di sini 10 cm, di sini juga pasti sama, dia sama dengan ini. Sama tingginya 10 cm juga. Seperti itu, gitu ya. Karena dia balok, dia sama dengan tinggi yang ada di sini, sama dengan tinggi yang ada di kubus. 10 cm juga, gitu ya. Oke. Nah, terusnya volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 20, lebarnya 10. Tingginya sama dengan di sini, pakai tinggi yang sama. Tinggi yang 10 cm. Karena ini tadi, sini kan di sini 10. Ya kan? Karena dia diketahui sisi sini 10. Nah, berarti kan tingginya yang mana? Sama juga di sini 10, sama dia. Sama dengan yang kubus.
ya, tingginya sama dengan 10. Karena sini lebarnya 10, di sini juga 10. Nah, pasti di sini sama juga 10. Gitu ya. Sehingga 20 dikali 10 sama dengan 2000 cm kubik. Itu untuk yang volume balok. Nah, untuk volume gabungan itu adalah volume kubus ditambah volume balok. 1000 cm kubik ditambah 2000 cm kubik sama dengan 3000 cm kubik. Itu volume gabungan dari kubus dan balok. Nah, sekarang itu kan volumenya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana luas permukaannya? Beda. Nih, menentukan luas permukaan dari gambar bangun ini dilakukan dengan menjumlahkan luas permukaan balok. Ini balok yang bawah dengan ya atasnya dengan atapnya. Atapnya dari balok itu berbentuknya persegi. Atapnya berbentuknya persegi. Kok persegi? Iya, karena kan yang ini punya yang atas ini punya si kubus. Berarti dia nggak ada atapnya di sini. Di sini bolong, berarti tinggal yang ini yang berbentuk persegi, teman-teman. Kenapa persegi? Ya jelas karena di sini dia kubus di atasnya. Kalau di sini 10 cm, pasti di sini 10 cm. Nah, sisa di sininya sama. Kan ini 20 panjangnya. 20 dikurangi 10. Tinggal 10 di sini. Gitu ya, sehingga atapnya itu berbentuk kubus, berbentuk persegi. Atapnya dari balok, atapnya balok berbentuk persegi. Kalau yang kubus tetap dihitung sama, tetap dikurangi sama alas. Kubus tanpa alas. Jadi untuk menghitung luas permukaan dari bangun ini adalah kita menjumlahkan luas permukaan balok, nih luas permukaan balok, tapi pakai atasnya atau atapnya itu persegi, teman-teman. Bukan yang atapnya itu persegi panjang, bukan. Jadi pakai atap yang persegi. Terus luas permukaan balok di sini, yang satu lagi luas permukaan kubus, tapi tanpa alas. Ya, ulang lagi. Untuk menentukan luas permukaan bangunan ini, kubus dan balok adalah luas permukaan yang pertama. Luas permukaan balok, nih yang bawah, balok, tapi dengan atap yang berbentuk persegi atau berbentuk persegi. Atapnya berbentuk persegi. Kenapa? Karena bukan lagi persegi panjang, karena sudah dipakai oleh si kubus. Dan ditambah luas permukaan kubus tanpa alas. Kenapa tanpa alas? Iya, karena dia terbuka. Sini tanpa alas. Gitu ya. Jadi kubusnya itu hanya memiliki 5 sisi. Sisi depan, sisi samping kanan, samping kiri, sisi belakang, dan sisi atapnya atau atasnya. Tanpa alas. Itu ya mencari luas permukaan kedua bangun ini. Yang pertama, luas permukaan balok rumusnya. Luas alas, ini teman-teman nih, yang luas alas ditambah, bukan dikali 2, karena atapnya dari balok berbentuk persegi. Ditambah luas samping dikali 2, nih yang samping kanan dan samping kiri dikali 2, ditambah luas depan dikali 2, ini yang luas depan ini dikali 2, depan sama belakang, ditambah luas atas. Atasnya nih yang berbentuk persegi. Kita masukkan. Luas alasnya kan 20 dikali 10. Ditambah luas samping 10 dikali 10. Ya, dikali 2. Ditambah 20 dikali 10 untuk luas depan. Sama ya, 20 dengan lebarnya juga 20 dikali 2. Karena 2 ya depan belakang ya. Nah, ditambah luas alas atasnya ini, luas atasnya yang berbentuk persegi. 10 dikali 10. Oh sama iya, kan ini 10. Ikutin dari yang balok 10. Berarti di sini 10 juga. Di sini juga 10 karena sama dengan balok. Ya, karena 20 dikurangi 10 sama dengan hasilnya 10. Ya, kan ini kan tadi tingginya 10. 20 dikurangi 10 yang ini. Kenapa 10? Karena sudah diambil buat ini. Nih, ini 10 kan? Itu dia 10, yang ini 10, tingginya 10 diambil sama kubus, atasnya juga 10,
terusnya 11, sininya 10, semuanya 10. Berarti sudah diambil 20, diambil 10, sisa 10. Sehingga 10 atasnya itu 10 kali 10. Hasilnya 200 ditambah 200 ditambah 400 ditambah 100 sama dengan 900 cm persegi. Itu baru luas permukaan balok. Nah, yang kedua, luas permukaan kubus tanpa alas. Nah, kubusnya tanpa alas. Berarti bukan lagi rumus kubus itu, luas permukaannya bukan lagi 6 kali sisi, tetapi 5. Karena yang kita hitung sisinya ada 5. Sisi depan, sisi samping kanan dan samping kiri, sisi atas dan sisi belakang. Yang bau alasnya bukan, dia kan pakai alas yang persegi panjang, pakai alas yang balok, dia tanpa alas. Kubus yang ini tanpa alas. Sehingga hanya 5 sisi yang kita hitung. Oke, 5 kali sisi sama dengan 5 kali 10 kali 10 sama dengan 500 cm kuadrat. Sehingga baru kita hitung luas permukaan itu adalah luas permukaan bangun ini ya, luas permukaan balok yang ini dengan atas yang persegi ini loh teman-teman, ditambah luas permukaan kubus tanpa alas. Oke, luas permukaan bangun ini adalah luas permukaan balok dengan atas persegi ditambah luas permukaan kubus tanpa alas. Sehingga 900 ditambah 500 sama dengan 1400 cm persegi. Jadi, luas permukaan bangun di atas adalah 1400 cm persegi. Nah, ada soal nomor 2. Berapakah volume dan luas permukaan bangun ruang ini? Oke, diketahui ini di bawah ini adalah kubus. Kok bisa tahu kubus? Iya, lihat loh. Dasarnya panjangnya 3. Lebarnya 3, tingginya juga 3. Berarti setiap sisinya atau rusuk-rusuknya panjangnya sama disebut kubus. Oke, yang atas ini adalah limas. Karena apa? Karena ujungnya runcing. Limas dengan alas berbentuk persegi. Oke, kita selesaikan dengan cara bangun pertama ini. Bangun yang pertama yang atas namanya limas. Limas segi 4 atau limas persegi. Yang kedua adalah kubus. Dengan S, sisi-sisinya itu 3 cm atau sisinya itu adalah rusuknya 3 cm. Sehingga kita cari dulu volume limas. Yang pertama, volume 1 atau volume bangun yang pertama yaitu limas. Rumus limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita masukkan ke angka. 1/3 dikali luas alas. Sini luas alas kan rumusnya sisi kali sisi kan. Sisinya itu 3 cm dikali 3 cm dikali tinggi. Kok tingginya 2? Nih, ya kan limas, tingginya 2. Alasnya kan yang berbentuk persegi, pakai yang punya si kubus. Sini, 3 dikali 3 dikali tingginya 2. Tingginya 2 dia. Oke, tinggi 2. Kalau si kubus, tingginya 3. Gitu ya, sehingga tinggi keseluruhannya 5. 2 punya limas, 3 cm punya si kubus sehingga 5 totalnya. Tapi kalau limas itu hanya 2 tingginya. Kita pakai sistem eliminasi. 3 sama 3 kita coret. Jadi tinggal 1 kali 3 kali 2 adalah 6 cm kubik. Yang kedua, volume kubus. Volume kubus rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Kita masukkan kubus. Sisinya 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 27 cm kubik. Sehingga volume bangun gabungan ya kubus dengan limas ini adalah volume 1 ditambah volume 2. 6 cm ditambah 27 cm sama dengan 33 cm kubik. Itu baru volumenya teman-teman. Nah sekarang kita cari luas permukaan dari bangun ini. Oke, menentukan luas dari gambar bangun di atas dilakukan dengan cara menjumlahkan luas permukaan limas tanpa alas. Ya, luas permukaan limas tanpa atap maksudnya. Dan permukaan kubus tanpa, maaf nih saya salah. Menentukan luas dari gambar bangun di sini teman-teman. Ini kamu jumlahkan dulu luas permukaan limas
Limas nih yang atas nih, limas tanpa alas. Limasnya kok tanpa alas? Iya, karena dia alasnya punya si kubus. Dan permukaan kubus tanpa tutup. Kubusnya nggak pakai tutup karena ditutup oleh si limas. Oke, paham ya? Ulang lagi. Menentukan luas permukaan dari bangun ini adalah kamu menjumlahkan luas permukaan limas tanpa alas, nggak pakai alas, dan luas permukaan kubus tanpa tutup karena ditutup oleh si limas. Oke, yang pertama, luas permukaan limas tanpa alas, yaitu rumusnya 4 kali 1/2 kali S kali tinggi segitiga. S itu sisi ya, kali S. Ya, 4 dikali 1/2 dikali 3. 3-nya yang mana? Nih, tadi yang limas tanpa alas tinggi ininya nih. Apa namanya alasnya yang 3 cm ya. S dikali tingginya 2,5. Nih, ya. Oke, ulang lagi rumusnya 4 dikali 1/2 atau 1/2 dikali S. S itu sisi yang sini nih. Ya, dikali tinggi. Tinggi apa? Tinggi limas. Oke, 4 dikali 1/2 dikali 3 dikali 2,5 pakai sistem eliminasi. Bisa dicoret ya teman-teman, coret tinggal 4 dicoret sama 2 dapatnya 2. Nanti tinggal 2 kali 1 kali 3 kali 2,5 sama dengan 15 cm persegi. Yang kedua, kamu hitung luas permukaan kubus tanpa luas permukaan kubus tanpa tutup ya, tanpa tutup atas karena tutupnya adalah limas. Rumusnya bukan lagi luas permukaan kubus, kan sisinya ada 6 ya, depan, belakang, samping kanan, kiri, atas, bawah. Tapi karena tutupnya berbentuk limas ya, kamu tidak hitung lagi tutupnya. Jadi kubusnya itu tanpa tutup, berarti hanya 5 sisi. Ya, 5 dikali sisi rumusnya luas permukaan kubus tanpa tutup. 5 dikali 3 kan sisinya 3. Ya, tiap sisi dia sama, rusuk-rusuknya 3 karena kubus. 5 dikali 3 sama dengan 45 cm persegi. Sehingga luas permukaan bangunan ini, limas dan kubus adalah luas permukaan limas tanpa alas ditambah luas permukaan kubus tanpa tutup. Sama dengan 15 cm ditambah 45 cm ini hasilnya 60 cm persegi atau 60 cm persegi. Sehingga jadi luas permukaan bangun di atas adalah 60 cm persegi. Itu luas permukaannya. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Yang ketiga. Nadir memasukkan 6 buah bola besi yang masing-masing memiliki jari-jari 7 cm. Sehingga sebagian air tumpah dari tabung. Nah, tentukan volume air yang tumpah dari tabung. Nah, ceritanya ini ada tabung. Tabung ini berisi air. Namun Nadir memasukkan 6 buah bola besi. Kalau dimasukkan besi pasti jadi tumpah dong, karena dia kemasukan benda yang berat sehingga mengurangi volume air yang di dalamnya. Nah, jari-jari dari tabung ini adalah jari-jarinya 7 cm. Ya, jari-jarinya 7 cm. Ini maaf, ini salah ketik ya. Jari-jarinya 7 cm bukan 28. Jari-jarinya 7 cm. Tinggi tabung ini 28, teman-teman. Oke, sekarang kita hitung ya. Volume tumpah. Nah, rumusnya 6 dikali volume bola, ya kan ada bola. Bolanya ada 6. Kok 6 nih? Ya, 6 itu adalah bola. 6 bola dikali volume bola. Kan bola kan yang dimasukkan ke dalam tabung kan. 6 bola dikali volume bola ditambah 3/4. Tadi itu dia di airnya itu 3/4. Aslinya itu 3/4 diisi. Ya, jadi kalau seandainya ditanya berapakah 3/4 dari tabung, berarti kamu kalikan dengan 3/4-nya, 3/4. Ya, jadi awalnya itu dia berisi air 3/4. Ya, kemudian diisi oleh 6 buah bola. Ya, seperti itu. Sehingga
Teman-teman bisa masukkan angka-angkanya. Ya, situ dilihat 6 kali volume bola, ya, ditambah 3/4 dikali volume tabung dikurang volume tabung. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan. Awalnya itu airnya hanya berisi 3/4, namun ketika kemasukan 6 bola, airnya tumpah. Nah, yang ditanyakan volume air yang tumpah berapa? Karena kemasukan 6 bola. Sehingga 6 dikali volume bola dikurang 1/4 dikali volume tabung. Baik, sampai di sini paham nggak kenapa jadi berubah 1/4? Karena 6, ya seperti itu. 6 kali volume bola dikurang 1/4 dikali volume tabung. Seperti itu. Ya. Oke, sehingga volume tumpah itu sama dengan 6 kali volume bola. Volume bola dikurang 1/4 dikali volume tabung. Oke. 6, ya kita masukkan 4/3. Volume bola kan rumusnya 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Ini rumusnya untuk volume bola. Kamu tinggal pakai sistem eliminasi. Nanti 6 sama 3 kamu coret, dapatnya 2. Dikali R pangkat 3 atau R dikali R dikali R. Dikurang 1/4 dikali pi dikali R pangkat 3 dikali tinggi. Ini volume tabung. Ini volume tabung ya, 1/4 dikali pi dikali R pangkat 3 dikali T. Kamu masukkan 6, nih tinggal dicoret sama 3, tinggal 2. Sehingga 2 dikali 4, 8. 3-nya habis kan. 8 dikali pi kali R pangkat 3 dikurang 1/4 kali pi kali R pangkat 2. Ini maaf, bukan pangkat 3, ini salah ya. Ini pangkat 2, ini salah ketik teman-teman, maaf ya. Rumus volume tabung 1/4 kali pi kali R pangkat 2 kali T. Sehingga 1/4 kali pi kali R pangkat 2 dikali T. Kita masukkan angka-angkanya. 8 dikali pi-nya pakai yang 22/7. Karena di sini maaf, jari-jarinya 7 ya, bukan 28. Jari-jarinya 7 dikali 7 pangkat 3. Tahu 7 dikali 7 dikali 7. Dikurang 1/4 dikali pi-nya pakai yang 22/7 karena jari-jarinya 7. Dikali R dikali R. Ya, seperti itu. Sehingga 14 ya, 14 kuadrat dikali 28. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita hitung. Hasilnya itu 8.624 ini hasil dari 8 dikali 22 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Nanti yang ini pakai sistem eliminasi ya hasilnya teman-teman. Hasil dari ini adalah 8.624 dikurang hasil dari yang ini 1/4 dikali volume tabung. Hasilnya 4.312. Sehingga 8.624 dikurang 4.312 sama dengan 4.000 ya, bukan 4.312 teman-teman ya. Hasilnya sama dengan 4.312 juga. Sama teman-teman ya, bisa dilihat di sini hasilnya sama. Seperti ini. Ini untuk volume air yang tumpah. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Tentukan luas permukaan dari kue ulang tahun, di mana di sini diameternya 14, tingginya yang ini nih ada dua lapis ya. Tabung yang pertama tingginya 5 cm, tabung yang kedua juga sama tingginya 5 cm. Yang membedakan diameternya. Kalau yang kue pertama itu, kue di sini, yang paling bawah itu diameternya 14. Kalau yang kedua, tabung yang kedua diameternya 7 cm ya teman-teman. 7 cm. Sehingga penyelesaiannya, luas permukaan tabung atas, ini yang teman-teman lebih kecil ya. Rumusnya itu kan tabung itu luas permukaan pi dikali R kuadrat. Kita masukkan ya, ditambah 2 kali pi kali R kali T. T itu tingginya. Kita masukkan 22/7 karena dia
jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7 dikali. Nah, ini kan diameternya 7 cm, teman-teman. Berarti kalau diameternya 7, jari-jarinya 3,5. 22/7 dikali 3,5 kan R kuadrat 3,5 R dikali R ya, dikali 3,5 ditambah 2 kali pi. 22/7 dikali jari-jarinya sama masih 3,5 dikali 5, tingginya 5 teman-teman. Ini untuk tabung yang pertama ini yang lebih kecil ini, yang lapis kedua ya atau lapis pertama dari atas kue ulang tahun itu tingginya 5. Sehingga kita masukkan nanti pakai sistem eliminasi. Teman-teman tinggal coret sebenarnya. 7 dicoret sama 3,5. 7 dicoret sama 3,5 dapatnya 2, 3,5 habis. Nanti hasilnya teman-teman hitung yaitu 38,5 ditambah 110 hasil dari ini teman-teman. Nanti juga bisa dicoret pakai sistem eliminasi. 7 sama 3,5 teman-teman coret. Nanti dia hasilnya tinggal 110. Sehingga 38,5 ditambah 110 sama dengan 148,5 cm persegi. Terus yang kedua, luas permukaan tabung yang bawah nih, yang lebih besar ya, kue ulang tahunnya atau lapis paling bawah. Luas permukaan tabung bawah, rumusnya 2 kali pi kali R, jari ini. R yang lebih besar ya, yang bawah, R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T, tingginya, dikurang pi kali R kuadrat, dikurang apa? Dikurang ini nih. Nih yang atap. Ini kan dia kan ketutup ya, atapnya ketutup tertutup punya si tabung yang atas gitu ya, dikurang pi dikali R kuadrat. Sehingga rumusnya 2 kali 22/7 karena diameternya 14. Maka jari-jarinya 7 dikali 7 ditambah 2. Kita masukkan sini 2. Tambah 2 dikali pi-nya 22/7 kali R, jari-jari yang ini, yang kedua ya, atau yang tabung lebih besar, atau yang lapisan kue yang terbawah. Jari-jarinya 7 dikali 5, dikurang pi, kita masukkan 22/7, kali 3,5, kok dikali yang atas, iya kan dikurangi sama luas alas dari tabung yang kecil ini, yang di lapisan ini, dikurangi. Ya, karena mau cari luas permukaan, berarti dia nggak pakai lagi atapnya, karena atapnya dari tabung yang lebih besar ini adalah punya si alasnya dari tabung yang lebih kecil. Ya, dikurang pi dikali R kuadrat. Kita masukkan pakai sistem eliminasi, hitung, sehingga 308 ditambah 220 hasil dari ini, 220 dikurang 38,5 ini hasil dari ini. Sama dengan 489,5 cm persegi. Jadi luas permukaannya, ini salah nih ya, maaf ya banyak salah ketik ya. Jadi luas permukaan bangun di atas adalah 489,5 cm persegi. Bukan ini, salah ini, maaf banyak yang salah ketik ya. Jadi pakai yang ini teman-teman, luas permukaannya adalah 489,5 cm persegi. Ini salah ya, jangan dipakai ya, maaf ya. Baik, tugasnya teman-teman hari ini hanya 2. Kerjakan halaman 114, nomor 4 dan nomor 5. Caranya bagaimana? Coba dilihat ya. Halaman 114, kan itu Faiza mempunyai akuarium nomor 4 ya. Faiza mempunyai akuarium ini yang berukuran balok dengan ukuran seperti gambar. Nah, jika akuariumnya diisi air 3/4-nya, berapakah volume? Cara mencarinya, teman-teman hitung volumenya. Itu kan persegi panjang, berarti panjang kali lebar kali tinggi, volumenya ya, nanti dikali 3/4. Hanya dikali diisi air dengan ukuran 3/4, berarti tinggal dikali sama 3/4. 3/4 dikali volume dari balok. Terus untuk nomor 5 halaman 114, itu sama contohnya seperti yang Miss Ria contohkan. Di situ diketahui dia itu gabungan dari persegi panjang, yang bangunan yang bawah yang atasnya berbentuk limas. Nah, teman-teman tinggal hitung berapakah volume. Nah, volume gabungan dari limas sama balok. Teman-teman hitung ya, nomor 5. Jadi hanya 2 tugasnya, nomor 4 dan nomor 5 dari halaman 114.
Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Sukses selalu. Jangan lupa dikirim kami Ria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.